Tutin Salihat. Saya Selviana Anissa. Saya Syifa Zia Muharni. Selamat datang di podcast edukasi kami. Nah, di sini hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat-sangat penting nih, apalagi yang lagi hit atau populer gitu kan, dalam manajemen dan kepemimpinan pendidikan dasar, terutama nih dalam pendidikan. Di sini kan dalam pendidikan tuh banyak banget, terutama dalam supervisi dan pengembangan profesional guru. Nah, di sini kan ada juga nih tentang yang lagi hit juga tentang profesi pendidikan guru. Nah, itu kan lagi hit di sini nggak sih? Nah, Sebenarnya topik di sini sering kita dengar di dunia pendidikan, tetapi topik ini juga pun sering disalahpahami. Ada yang menganggap bahwa supervisi itu sebagai pengawasan yang menegangkan, tetapi ada juga yang menganggap bahwa jika melihat dari pengembangan profesional itu bukan hanya sebatas ikut seminar. Nah, padahal kalau kita lihat lebih dalam, dua hal ini adalah fondasi penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Karena tanpa supervisi yang sehat dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, maka kualitas pembelajaran bisa stagnan. Jadi tadi Mbak Nisa bilang bahwasanya ada juga yang melihat pengembangan profesional hanya sebatas ikut seminar. Nah, itu menarik Mbak, karena ketika guru itu hanya diikut seminar saja, maka dia dianggap sudah udah profesional gitu ya. Padahal itu bahagian, hanya sebahagian. Pada nyatanya masih banyak lagi bahagian-bahagian yang semestinya dilakukan pada pengembangan profesional begitu. Dan juga ada juga menyampaikan bahwasanya supervisi itu pengawasan yang menegangkan. Wah, menarik. Itu setuju saya, karena guru ketika ada supervisor datang ke kelas itu menegangkan gitu ya. Kenapa ya kira-kira? Nah, untuk itu sepertinya kita perlu kaji ya Mbak. Kenapa itu bisa menegangkan? Apakah di dalamnya hanya terjadi penilaian saja? Apakah tidak ada pembinaan di dalamnya? Karena pada semestinya bagaimana? Semestinya akan kita bahas berikut ini. jadi hari ini kita akan membahasnya secara mendalam kan Ya, tentang supervisi ini, mulai dari konsep dasarnya, kemudian ada tujuannya, fungsi supervisi, kemudian ada strategi pengembangan profesional guru, dan teknik supervisi dalam praktiknya, dan kita akan menutupnya dengan refleksi. Di sini kalau kita lihat dulu nih dari latar belakangnya, bahwa pendidikan itu sendiri merupakan proses terencana untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri. Artinya di sini pendidikan itu tidak bisa berjalan sendirian, tetapi ada sistem administrasi yang mengaturnya. Nah, dan dalam sistem itu, guru itu adalah aktor utamanya, yang dimana guru itu berinteraksi langsung dengan siswa. Jadi ketika guru kualitasnya itu tidak berkembang, maka tujuan pendidikan akan sulit tercapai secara optimal. Karena apa? Karena itu tadi, guru itu sebagai aktor utama. Ketika aktor tidak bisa mampu memainkan perannya sebagai guru, tidak mampu menguasai kemampuan-kemampuan yang semestinya dimiliki oleh guru, maka siswa pada nyatanya pelaksanaan pembelajarannya itu tidak tercapai secara optimal. Nah, tentu itu hal demikian tidak efektif jadinya, Bu. Nah, disinilah kan supervisi itu kan jadi penting. Nah, supervisi itu bukan sekedar hanya pengawasan administratif, tetapi proses pembinaan profesional yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajarannya. Berarti yang menarik di sini yaitu supervisi itu sepertinya berkaitan dengan proses belajar mengajar langsung ya. Jadi di sini bukan hanya soal laporan atau dokumen, tetapi bagaimana sih pembelajaran berlangsung di kelas itu menyenangkan dan menarik gitu. Nah, dan juga kita perlu sadar bahwasanya tantangan pendidikan pada saat ini, nggak pada saat ini aja, pada saat zaman dulu juga sama, itu terus berubah. Kenapa berubah? Karena seiring berkembangnya zaman, kurikulum terus berkembang, teknologi semakin canggih, karakter siswa juga berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Pernyataan ini berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, karena sekarang udah ada Gen Alpha ya Mbak. Wah, cara pandang Gen Alpha itu sangat berbeda dengan kita yang Gen Z ini. Saya Gen Z. Wah, kita Gen Z. Kamu juga Gen Z. Nah, jadi kayak cara pandang Gen Alpha dan Gen Z itu sangat berbeda. Tetapi jika kita kilas lagi, kalau kata Gen milenial, wah Gen Z itu beda. Cara pandangnya dibandingkan saya. Jadi kayak jadi seperti masa ini akan berbeda bagi masa ini,
sehingga jatuhnya kayak setiap orang ada masanya begitu ya, Mbak. Ya berarti harus mengikuti zaman nggak sih? Jadi jadinya? benar. Jadi di sini peran guru itu perlu dibina secara berkelanjutan sehingga tidak ada risiko ketertinggalan karena adanya perubahan zaman begitu. Berarti di sini kita sebagai guru pun tidak boleh egois ya, kayak hanya menerapkan pembelajaran pada era kita gitu. Harus ini ya, harus mengikuti perkembangan zaman sehingga hal demikian tentu diperlukan pendampingan profesional begitu, Mbak. Berarti contoh simpelnya itu dalam pembuatan modul ajar nggak sih? Sekarang kan kayak kita nih, kemarin waktu S1 kita mendapatkan modul ajar yang kurikulum merdeka. Nah sekarang kita udah berkembang kan, ada perubahan nih. Sekarang kalau kita mengikuti modul ajarnya kan berkembang nih, sekarang menggunakan modul ajar yang dengan pembelajaran mendalam kan berubah kan. Bahkan pada masa saya S1 itu dulu masih RPP lagi, Mbak. RPP. Jadi kayak kita guru ini pada hakikatnya belajar terus. Bukan guru saja, tapi lebih jatuhnya pendidik begitu ya. Nggak pendidik juga, tapi jatuhnya juga adalah manusia hidup untuk belajar. Baik. Nah, jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa supervisi ini hadir sebagai sistem pendukung agar gurunya itu tidak berjalan sendiri, tetapi dapat pengembangan yang proporsional. Apabila tidak mendapatkan pengembangannya itu berarti gurunya tidak akan berkembang, apalagi tuntutan seperti yang tadi disebutkan, tuntutan zaman nih harus berkembang kan gurunya. Sekarang apalagi teknologi nih untuk anak-anak games apa ini luar biasa nggak sih ya. Di sini kalau kembali lagi ya kita lihat kalau secara etimologis supervisi itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada super, yang kedua itu ada kata vision, yang mana jika kita lihat dari posisi yang lebih tinggi. Tetapi dalam administrasi pendidikan, pendidikan modern itu maknanya sangat lebih luas. Nah, dan juga beberapa ahli menjelaskan bahwa supervisi ini adalah prosedur memberikan arahan dan evaluasi kritis terhadap pembelajaran, mendorong pertumbuhan guru, serta membantu menciptakan situasi pembelajaran yang lebih baik. Berarti di sini supervisi itu bukan bersifat yang otoriter, tetapi itu bersifat kolaboratif dan humanis. Berarti di sini pendekatan humanis itu sangat penting ya, Mbak. Karena jika supervisi itu dilakukan dengan tekanan, guru itu akan merasa terbebani, mungkin akan merasa defensif lah istilahnya. Tapi jika di sini dilakukan dengan dialog, refleksi atau kayak semacam berdiskusi lah, mungkin di sini guru tersebut tidak merasa tertekan, mungkin guru akan merasa terbuka dan lebih berkembang gitu. Ya, karena jikalau supervisi itu humanis, maka itu tentu akan merasa gurunya itu merasa dihargai. Jika guru merasa dihargai, maka itu berdampak juga untuk percaya dirinya ya, percaya diri yang meningkat. Terus suasana pembelajaran di kelasnya itu menjadi positif, dan juga apa? Jadinya hasil belajar itu menjadi membaik begitu. Nah, tentu supervisi yang baik itu selalu berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, tidak berhenti pada satu observasi saja, tapi ada tindak lanjut dan pembinaan. Balik lagi ke tindak lanjut dan pembinaan. Karena jika supervisi itu hanya sekedar sebatas supervisor datang hadir menilai bagaimana cara guru mengajar, bagaimana metode yang digunakan, bagaimana penggayaan guru dalam kelas, bagaimana pengelolaan kelasnya, manajemen kelasnya, cukup dalam menilai saja, sebatas menilai saja, maka itu tidak akan tercapai tujuan pendidikan. Sehingga apa? Tidak adanya pembinaan, tindak lanjut. Jadi guru itu tidak sadar, maknanya adalah dia tidak tahu yang dilakukan selama ini salah metodenya ya. Nah, untuk itu tadi Mbak, balik lagi kata kuncinya adalah pembinaan. Nah, ketika ada pembinaan, maka ada perubahan yang diharapkan begitu. Berarti di sini fungsi atau tujuan supervisi itu bukan hanya sebatas menilai kerja guru ya, tetapi di sini supervisi itu harus bisa mengajarkan, mungkin memberi contoh kepada guru gitu ya. Iya benar Mbak, setuju Mbak. Nah, itu kan kegiatan supervisi. Nah, tujuan supervisi ini kan pasti sangat luas kan. Salah satunya itu adalah membantu guru dalam manajemen kelas. Nah, kan di sini guru-guru biasanya kan udah menjelaskan nih materi secara detail, tetapi ada juga masih peserta didiknya yang
ngomong sama temennya atau bermain gitu, dengan dia masih sibuk sendiri kan. Berarti itu ada yang salah dalam pelaksanaan pembelajarannya. Bukan berarti salah sepenuhnya begitu ya, Mbak. Ayo kita berkaca, mungkin misal, guru hanya melakukan ceramah saja. Dalam arti kata, saya tidak menyatakan salah guru saja, tapi kita itu sebagai pendidik Matsobara Zofira, jadi kita harus yang sabar dulu. Jadi kita harus sabar dengan beraneka ragam gaya belajar anak-anak itu. Mungkin ketika kita hanya menjelaskan saja, tapi bagi siswa yang condong suka praktik ya, anak-anak kinestetik itu, nah itu tadi Mbak, ya kayak Mbak bilang sampaikan tadi, bosan mereka, cukup mendengar saja. Nah jadi kayak dibalik lagi ke guru harus pandai dalam mengemas, mengelola kelas itu, penggayaan di dalam kelasnya itu, sehingga pembelajarannya itu efektif dan efisien. Sebenarnya di sini manajemen kelas itu sering menjadi tantangan nih, terutama bagi guru yang baru terjun di dunia pendidikan atau guru tersebut baru saja kayak lulus S1 mungkin langsung, intinya bagi guru baru ya. Di sini supervisi itu sangat membantu guru dalam mengembangkan keterampilan serta mengelola disiplin dan dinamika siswa tersebut. Bagaimana ya tadi balik lagi ya, bagaimana cara mengelola kelas yang baik di kelas itu sendiri. Nah, saya itu juga supervisi itu membantu guru mengevaluasi diri. Jadi ketika guru diajak merefleksikan apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Nah, begitu. Jadi kayak kita guru itu gimana ya? Wah, jadi guru itu panggilan hati sih, Mbak. Jadi kayak kalau dibilang guru capek, memang capek. Jadi kayak panggilan hati. Kalau kata moto Kemenak, kelas beramal gitu, Mbak. Begitu. Tapi melihat senyum-senyum anak itu, tapi itu akan terbalaskan ketika melihat anak murid didikannya begitu berhasil. Maka itu ada hasil, ada ketersenangan tersendiri, kayak aku berhasil mendidik. Karena gini loh Mbak, kita loh, orang tua kita punya anak 4 aja, itu saya 4 bersaudara, itu aja punya anak 4 aja pusing ngurusnya. Apalagi itu anak kandung, apalagi ini anak orang dititipkan di kelas yang beraneka ragam itu gaya belajarnya, sifatnya, karakternya. Jadi kayak kita harus dari panggilan hati guru itu. Apalagi dia udah sukses, kita berarti bangga banget nggak sih kita sebagai guru. Setuju Mbak. Nah, jadi di sini juga supervisi itu kan dapat membantu guru merencanakan pembelajaran. Maksudnya perencanaan yang matang itu adalah langkah awal untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kalau tanpa ada perencanaan, bagaimana kita tahu langkah apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kan? Iya. Di sini mungkin tujuan lainnya itu adalah membantu guru nih bekerja sama, karena pendidikan itu tidak bisa berjalan sendirian, tapi harus ada kerja tim. Karena jika pendidikan itu berjalan sendirian, yaitu tadi karena dalam kelas itu kan tidak permasalahan itu beragam ya, jadi tidak bisa untuk bekerja secara individu saja. Pada hakikatnya karena kita itu manusia adalah makhluk sosial. Nah, untuk itu kita itu tidak bisa secara individu. Jadi kayak Mbak Nisa bilang tadi, tidak bisa secara individu, maka kita harus harus kolaborasi, harus bekerja dalam tim gitu. Iya. Itu kan dapat solusinya kan, misalnya ada peserta didiknya yang begini. Jadi saling bantu membantu ya. Jadi kayak tidak ada tidak ada bekerja secara individu di dalamnya, itu tidak ada. Semestinya harus secara tim. Kemudian ada juga nih, supervisi juga membantu penggunaan metode pengajaran modern dan juga pengembangan kurikulum agar tetap relevan dengan kebutuhan siswa. Nah, berarti di sini fungsi pertamanya itu kan untuk meningkatkan moral guru. Nah, moral guru yang tinggi di sini tuh berarti harus percaya diri dan optimis nggak sih? Iya, di sini. Ya, karena ketika moral guru itu rendah, maka rasa percaya dirinya itu menurun. Iya. Nah, jikalau rasa percaya dirinya menurun, maka energi ketika mengajar pembelajaran di kelas juga terasa menurun juga, sehingga berdampak ke siswanya. Benar. Siswa jadi nggak semangat. Kalau siswa nggak semangat, maka tujuan pembelajaran tidak tercapai, sehingga hasil belajarnya menurun begitu. Jadi hasil belajar menurun juga tidak semerta-merta dari faktor siswa, tapi juga ada faktor gurunya. Jadi kayak
saling saling berkesinambungan gitu Iya, ya. Kaitan lah antara Saling guru dan berkaitan. siswa, ya. Iya. Terutama di sini poinnya itu gurunya nggak sih yang harus percaya nih, yang percaya harus bisa. Di samping pasti kita sebagai guru tuh udah melakukan yang terbaik gitu ya. Sebagai guru udah menjelaskan nih pembelajaran kepada siswa, misalkan kayak pembelajaran bermakna, menggunakan Berbagai media. ya berbagai media, Metode. metode kayak gitu. Pasti kita udah memberikan yang terbaik. Jadi kita seharusnya sebagai guru itu tuh harus percaya diri dan yakin bahwa apa yang sudah kita ajarkan ini pasti berhasil dan siswa itu bakalan bisa menerima nih pengajaran dari kita. Nah, kemudian ada fungsi berikutnya itu merumuskan kebijakan, yang dimana supervisi itu memberikan data nyata untuk mengambilkan keputusan sekolah. Berarti supervisi juga meningkatkan hasil pendidikan kan? Melalui evaluasi yang objektif dan perbaikan yang berkelanjutan. Selain itu, supervisi di sini pun meningkatkan interaksi kelompok dan menciptakan kerjasama yang sehat di sekolah tersebut. Kemudian ada juga fungsi lainnya, termasuk menciptakan iklim belajar yang kondusif, meningkatkan hubungan antar manusia, memberikan kepemimpinan, serta membantu peningkatan tenaga kependidikan. Jadi itu ketika iklim belajar di sekolah itu, masyarakat sekolahnya itu positif gitu, tentu semuanya ya juga Lancar berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Jadi ketika ada misal kayak iklim di sini adalah suasana begitu ya, suasana ketika kepala sekolahnya tidak senang terhadap suatu hal begitu, maka itu juga berdampak ke gurunya. Nah jadi kalau guru berdampak, maka berdampak juga ke siswanya. Jadi kayak iklim belajar ini, suasana belajar ini harus positif vibes gitu ya. Berarti di sini antara guru, kepala sekolah itu harus saling mendukung gitu. Iya, ya. saling mendukung. Harus mendukung nggak sih? Iya, karena balik lagi ke untuk tujuan pendidikan kita. Berarti di sini kan pendidikan guru. Berarti pendidikan guru ini kita tidak boleh berhenti nggak sih? Kalau sudah dapat gelar, mau berhenti nih untuk pengembangan dirinya, kan nggak boleh kayak gitu nggak sih? Nah di sini ya perlunya ada pengembangan profesional, yaitu proses yang sepanjang kayak gimana maksudnya itu di sini guru itu harus tetap berkembang dan mengupdate dirinya. Apa misalnya walaupun kita gimana ya, maksudnya itu walaupun kita belum mengajar, tapi kita terus untuk belajar, harus mengetahui nih apa yang update dalam dunia pendidikan. Kita nggak boleh Berhenti di situ Iya. aja, karena pada hakikatnya kita manusia itu hidup untuk belajar. Sudah saya sampaikan dulu tadi, saya pokoknya itu kayak manusia itu hidup untuk belajar. Karena kalau andai kan guru itu terhenti di situ saja belajarnya, maka perkembangan zaman itu kan jalan terus. Iya. Jadi ilmu yang ingin ditargetkan capaian itu tadi tidak tertargetkan gitu. Jadi kayak hidup untuk belajar. Mungkin di sini strategi dalam pengembangan profesional guru itu meliputi yang pertama itu ada pelatihan berkelanjutan. Mungkin di sini pelatihan berkelanjutan itu seperti guru itu mengikuti webinar, seminar atau mungkin yang sekarang itu PPG gitu ya. Dimana di sana tuh nanti guru akan belajar nih bagaimana cara mengelola kelas dengan baik, mengelola materi, intinya kayak pembelajaran lah. Terus yang kedua itu ada refleksi diri. Mungkin di sini kita sebagai guru pun juga tidak boleh kayak merasa tinggi atau gimana gitu ya di dalam kelas. Kita harus merefleksikan diri. Misalkan tadi sudah dijelaskan ya kayak kenapa nih siswa nih masih ada yang belum paham. Mungkin kita ada yang merasa belum sempurna dalam pengajarannya atau bagaimana. Terus ada juga di sini strateginya itu adalah kolaborasi dalam komunitas profesional, misalkan antara misalkan guru kan di sekolah itu ada 6 kelas ya, mungkin antara guru satu dan guru lainnya itu saling berkolaborasi, saling bertukar pikiran atau berdiskusi lah bagaimana nih cara mengelola kelas yang baik, menyenangkan atau bagaimana. Terus yang terakhir itu ada pemanfaatan teknologi. Balik lagi ya, sekarang zaman sekarang itu teknologi itu sangat
gencar ya. Pemanfaatan teknologi itu sangat-sangat dibutuhkan di era sekarang. Jadi di dalam kelas itu guru itu sebagai guru yang profesional, mungkin di sini guru itu harus belajar nih bagaimana cara pemanfaatan teknologi, di mana nantinya dalam pembelajaran itu sendiri teknologi tersebut bisa digunakan misalkan dalam sekarang ada kuisis gitu ya. Nah, jadi guru itu juga perlu mengembangkan keterampilan digital itu tadi, karena kalau andaikan tidak mengembangkan keterampilan digital, maka ya itu tadi Gen Alpha ini tadi, wah banyak banget tanya, kayak ada aja yang tanya, sehingga kayak masalahnya itu bukan guru itu tidak pintar dalam pendekatannya, tapi belum mengikuti zamannya. Jadi kayak bagaimana caranya, kayak Mbak bisa bilang tadi, bisa mengikuti workshop, diskusi dengan rekan sejawat, dan juga terbuka terhadap umpan balik yang konstruktif, maknanya umpan balik yang bisa membangun begitu. Karena siswa sekarang itu generasi digital, yang dimana dalam pembelajarannya itu tidak melibatkan visual interaktif atau media digital, maka itu akan cepat bosan begitu, Mbak. Ya, apalagi sekarang kan anak-anak itu kan kayak bro, kita pengen nih belajar pakai menggunakan video ya sih. Iya. Gitu. Dan itu berdasarkan observasi saya di sekolah daerah Sukun itu, siswa-siswa yang sangat suka digital itu condongnya itu ke siswa kelas tinggi, Mbak. Siswa kelas tinggi itu mereka sangat suka apabila pembelajaran itu digital, karena juga mereka sudah dewasa kan ya. Jadi kayak di rumahnya kita tidak tahu apa yang dilakukan, bagaimana manajemen orang tuanya itu terhadap anaknya. Yang jelas ketika kita beri digital itu tadi, misal kita kasih tampakan video YouTube pembelajaran atau kuis-kuis begitu ya, kuis pakai Quizizz, Wordwall atau apa lain sebagainya. Nah itu kelas tinggi itu sangat tertarik, Mbak. Tapi kalau untuk kelas rendah, mengingat umur masih rendah begitu ya, Mbak. Masih berapa tahun mereka? 7-8 tahun begitu ya. Nah jadi mereka itu lebih ke konkret sih, media konkret, Mbak. Jadi digital ini sangat diinginkan, sangat disenangi, digemari oleh anak-anak yang di kelas tinggi begitu, Mbak. Jadi dukungan manajemen sekolah ini berarti sangat penting kan? Iya. Tanpa dukungan sistem juga guru akan kesulitan berkembang kan? Iya. Terutama dalam proses pembelajarannya dia akan kesulitan gitu. Di sini supervisi dan pengembangan profesional itu saling berkaitan. Di mana supervisi di sini mengidentifikasi nih kebutuhan serta pengembangan profesional itu menjadi solusi dari permasalahan yang sudah tadi kita jelaskan ya. Nah kemudian juga ada tuh teknik supervisi. Nah teknik supervisi ini meliputi perencanaan, supervisi kelas, evaluasi, pembinaan, serta koordinasi dan motivasi. Berarti perencanaan ini membuat supervisi yang sistematis dan terarah. Ya, jadi kalau andaikan sistematis, udah tentu terarah. Iya. Jadi kayak Tapi kalau perencanaannya tidak terarah berarti kan nggak bakalan tidak tercapai tujuannya gitu ya, Mbak. Di sini observasi kelas itu menjadi sumber data yang nyata nih dalam permasalahan pembelajaran di kelas. Nah, jadi yang terpenting tadi, setelah evaluasi tentu harus ada pembinaan dan motivasi, bukan sekedar penilaian saja. Karena kalau andaikan cukup penilaian saja tanpa adanya masukan, pembinaan ataupun kritik yang membangun, tidak menurunkan moralnya tapi membangun, tentu itu sangat berdampak baik kepada guru ini. Jadi pada intinya adalah ketika supervisor itu apa ya kita bilang ya, merangkul, mendorong agar guru ini menjadi lebih baik, karena pada hakikatnya guru itu panggilan hati begitu. Jadi kayak mereka tentu sudah memberikan pengajaran di kelas itu yang terbaik, Pak. Kita tidak boleh menyalahkan guru. Dan kayak jadi guru tuh berat banget gitu. Jadi kayak untuk itu adanya motivasi ataupun kita bisa sebagai supervisor bisa kasih dukungan
masukan yang membangun dan juga apa ya sebenarnya? Bukan ini kayak apresiasi. Jadi kayak mungkin bisa diadakannya guru yang guru ini terbaik, guru ini Ada penilaian penilaian gitu ya. Nah, dari pembahasan kita yang hari ini kan kita udah bahas nih ada supervisi. Dimana supervisi ini adalah proses pembinaan profesional yang dimana terdapat kolaboratif dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Berarti di sini pengembangan profesional guru itu sebuah proses berkelanjutan ya yang harus kita dukung oleh manajemen sekolah itu. Dan juga ketika supervisi itu dilakukan secara humanis dan pengembangan profesional berjalan secara sistematis, maka kualitas pendidikan akan meningkat secara signifikan. Pada intinya bersama sosial gitu. Jadi kayak humanis, saling memanusiakan manusia. Bukan berarti dia supervisor, dia itu seenak-enaknya dalam memarahkan guru, misal begitu ya, memarahkan guru, mengatur guru begini. Tidak seperti itu. Kita itu harus Sama-sama saling belajar ya, lah ya. harus humanis, Ya. memanusiakan begitu ya. Kalau ada kan pada teori belajar humanis. Nah, jadi untuk itu pembahasan kita sudah banyak banget nih Mbak. Iya. Jadi kayak apa saja tadi yang sudah kita bahas? Konsep, Konsep, fungsi, tujuan, benar. Strategi juga Strategi. Konsep dan juga strategi pengembangan profesional guru. bentuknya juga, tekniknya. Nah, benar, teknik juga. Nah, jadi sangat apa ya, Mbak? Kita udah bahas Sangat banyak yang udah kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberi manfaat kepada pendengar teman-teman di rumah. Khususnya bagi guru-guru nih. Nah, untuk guru-guru semangat dalam mendidik anak bangsa kita, karena pada nyatanya guru itu panggilan hati. Belajar dan terus belajar. Kita guru, kita pendidik, belajar dan terus belajar. Gitu. Jangan stop. Belajar sepanjang hayat, sepanjang hidup. Man sabara zafira. Barang siapa yang bersabar, maka beruntung dia. Insya Allah kita pendidik adalah sosok-sosok orang yang beruntung. Amin. Nah, untuk itu terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast edukasi ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Nah, kemudian teman-teman ada nggak ingin mengajukan pertanyaan nih untuk teman-teman di rumah, bisa jawab di kolom komentar kah? Untuk pertanyaan tentang pembahasan kita ini, yang gimana Mbak? Mungkin ada dari Mbak? Teman-teman bisa yang pernah kalian amatin nggak sih tentang supervisi itu gimana nggak sih yang pernah kalian lihat di sekolah gitu? Mungkin khususnya nih bagi yang udah jadi guru nih pasti udah merasakan gitu ya bagaimana sih supervisi itu yang sudah dilaksanakan di sekolahnya. Mungkin kalian bisa komen di kolom komentar. Sharing-sharing. Ayo kita sharing-sharing, semoga nanti pertanyaan teman-teman bisa kita jawab di episode berikutnya. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.